Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Siti Azahra dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya sudah mempunyai 5 narasumber yang membahas tentang topik sejarah bahasa Indonesia. Mari kita simak wawancara berikut ini. Dengan Ibu siapa di sini? Ibu Lia. Oke Bu Lia, di sini saya akan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang sejarah bahasa Indonesia? Bahasa Melayu yang pada zaman Sriwijaya itu digunakan sebagai bahasa penghubung antar Nusantara. Oke, selanjutnya, lalu apa pengertian dari bahasa Indonesia menurutmu? Bahasa yang pemersatu bangsa. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama. Baik, dengan Bapak siapa di sini? Dengan Wawan. Pak Wawan, Ya, di sini baik. saya mempunyai 2 pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang sejarah bahasa Indonesia? Oh, sejarah bahasa Indonesia ya. Yang saya tahu ya, bahasa Indonesia itu awalnya berasal dari bahasa Melayu. Cuman pada saat kalau nggak salah Sumpah Pemuda ya, tanggal berapa? 28 Oktober tahun 1928 diikrarkan bahwa kami para pemuda mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, itu yang saya tahu tuh. Jadi bahasa Indonesia itu sejarahnya awalnya sebenarnya bahasa Melayu. Cuman di Indonesia ada beberapa kosakata yang disesuaikan, dan sebetulnya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu. Karena Indonesia itu terdiri dari beberapa suku. Itu saja sih yang saya tahu. Wah, bagus sekali jawabannya. Nah, ada nih pertanyaan selanjutnya. Lalu, apa pengertian dari bahasa Indonesia menurut Anda? Pengertian. Oh, kalau tadi sejarah. Ya, Ya, kalau pengertian sebetulnya secara secara definisi saya juga nggak, karena bukan guru bahasa Indonesia ya. Mungkin yang saya tahu aja ya. iya. Ya, bahasa Indonesia intinya adalah merupakan bahasa pemersatu. Ya, balik lagi ke tadi, bahasa pemersatu yang merupakan bahasa yang digunakan untuk menjadi bahasa nasional ya. Sekali lagi, karena Indonesia itu terdiri dari beberapa suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Itu banyak. Kalau nggak ada bahasa Indonesia, komunikasi agak repot juga tuh. Iya, Ya. betul. Sehingga yang saya rasa bahasa Indonesia itu bahasa nasional yang berfungsi, bermanfaat untuk tadi berkomunikasi. Mungkin itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan. Oke, sama-sama ya. Ibu siapa di sini? Ibu Ajeng. Ibu aja, saya izin bertanya. Apa yang Anda ketahui tentang sejarah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, kemudian melalui perdagangan mereka menyebar ke seluruh Indonesia. Karena Indonesia negara kepulauan, jadi persebaran bahasa Indonesia melalui perdagangan itu tadi. Kemudian diresmikan ketika Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober ya 1928, kemudian dijadikan bahasa nasional dan menjadi pemersatu untuk bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ketika menggunakannya di tempat umum atau berbaur antar suku-suku seperti itu, maka menggunakan bahasa Indonesia agar menghindari kesalahpahaman bahasa juga, seperti itu. Bagus sekali ya jawabannya. Nah, saya ada 1 pertanyaan lagi. Ya. Lalu, apa pengertian dari bahasa Indonesia menurut Anda? Pengertian bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan tujuan itu tadi ya, sebagai pemersatu, sebagai jati diri bangsa, kemudian sebagai alat komunikasi efektif, sehingga dari Sabang sampai Merauke kita bisa saling mengerti dan memahami maksud pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada saudara kita atau lawan bicara kita. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Permisi Kak, izin Iya. bertanya. Oh iya, boleh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Oh, nama saya Gilang dari Baik. Bogor. Ya.
Kebetulan di sini saya ada tugas bahasa Indonesia. Oh gitu. Terus Boleh, boleh izin bertanya? boleh. Oke, langsung Sambil pertanyaan. direkam ya? Iya. Oh iya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sejarah bahasa Indonesia? Sejarah bahasa Indonesia ya. Yang saya tahu sih itu tuh dipakai apa namanya? Dicanangkan ya, maksudnya diresmikan ketika waktu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, di mana salah satu isinya itu kami mengakui berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, ada lagi nih satu lagi. Oh, ada satu lagi. Lalu, apa pengertian dari bahasa Indonesia menurutmu? Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa yang dipakai di negara Indonesia dengan tujuannya supaya kita bisa mengerti apa namanya maksud dari antar ucapan atau perbicaraan dari satu suku dan suku yang lain, karena kan kita tahu ya Indonesia ini banyak sekali suku. Nah, yang menghimpunnya itu adalah yaitu bahasa Indonesia itu. Gitu. Bagus sekali ya jawabannya. Oh gitu. Baik, Mantap. terima kasih. Iya, Bang sama-sama. Gilang. Dengan Ibu siapa di sini? Uka Ardila. Baik, Ibu Uke Ardila, saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sejarah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Lalu, apa pengertian dari bahasa Indonesia menurut Anda? Pengertian menurut bahasa Indonesia, menurut saya pengertiannya Indonesia ya Indonesia aja. Baik, terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan saya. Iya, sama-sama. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan jawaban dari para narasumber. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang termasuk rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Melayu telah digunakan sejak abad ke-7 Masehi di wilayah Nusantara, terutama di kawasan pesisir Sumatera dan semenanjung Malaka sebagai bahasa perdagangan, diplomasi, dan pergaulan antar suku bangsa. Bukti tertulis paling awal penggunaan bahasa Melayu ditemukan pada prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi, Talang Tuwo 684 Masehi, dan Kota Kapur 686 Masehi. Ketiga prasasti tersebut menggunakan huruf Palawa dan mengandung pengaruh kuat bahasa Sansekerta. Bahasa ini dikenal sebagai bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar dari perkembangan bahasa Indonesia modern. Perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, masa Melayu kuno, sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Pada masa ini, bahasa Melayu digunakan di Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa pemerintahan dan agama. Yang kedua, masa Melayu klasik, sekitar abad ke-13 sampai dengan abad ke-18. Bahasa Melayu berkembang pesat seiring masuknya Islam ke Nusantara. Bahasa ini digunakan dalam karya sastra, surat-surat kerajaan, dan penyebaran agama Islam. Yang ketiga, masa kolonial, sekitar abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu semakin luas penggunaannya, terutama setelah berdirinya Balai Pustaka pada tahun 1917. Bahasa Melayu digunakan dalam buku pelajaran, majalah, dan surat kabar. Pemerintahan kolonial menggunakan bahasa Melayu rendah untuk berkomunikasi dengan rakyat pribumi, yang kemudian menjadi dasar bagi bahasa Indonesia modern. Momentum penting lahirnya bahasa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang memuat ikrar kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini menandai perubahan status bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan menjadikannya simbol persatuan bangsa. Pemilihan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia didasari oleh alasan historis dan sosiologis. Yang pertama, sudah dikenal luas di seluruh Nusantara. Yang kedua, sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, tidak terikat pada suatu suku tertentu. Yang keempat, bersifat terbuka dan dinamis.
Pengertian bahasa Indonesia sendiri yaitu bahasa nasional dan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai lambang identitas nasional yang mempersatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. Secara linguistik, bahasa Indonesia merupakan bentuk baku dari bahasa Melayu yang telah mengalami proses pembakuan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia modern. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai ranah kehidupan, seperti pendidikan, pemerintahan, hukum, media massa, dan ilmu pengetahuan.